Assalamualaikum, Gaius. Perkenalkan, aku, seperti kamu. Suka mendengar, sambil menghayal, menjadi aktor utama dalam cerita. Sekedar info, cerita yang bakal kita dengarkan, berjudul, Kaisar Dewa alias God Emperor. Begini guys, ada seorang pendekar hebat, yang dikhianati, lalu dibunuh oleh orang yang dia sayangi. Lalu 800 tahun kemudian dia bangkit lagi, dalam tubuh seorang pangeran, dia adalah pangeran ke-9. Zhang Ruoshen namanya, dia adalah pangeran yang selalu dibully, selalu diejek dan dipermainankan. Lalu apa yang terjadi pada Zhang Ruoshen setelah kebangkitannya? Bagaimana nasib si pengkhianat? Mari kita awali cerita. Selamat bersantai, bab 1 sampai bab 5. Ciao, aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku, mengapa kamu ingin membunuhku? Zhang Ruoshen meraung keras dan jatuh ke depan. Berderit, dia menekan tempat tidur logam dan tiba-tiba duduk. Itu hanya sebuah mimpi, pikirnya sambil menghela nafas. Dia merasa lega dan menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya. Tunggu, tidak, itu bukan mimpi. Dia curiga dengan apa yang dilihatnya dalam mimpi. Nyatanya, sulit dipercaya bahwa semua yang dialami bersama Putri Ciao hanyalah mimpi. Zhang Ruoshen adalah satu-satunya anak Kaisar Ming, salah satu dari 9 kaisar besar di Kunlun's Field. Sebelum kematiannya, ia adalah seorang pejuang berbakat, canggih, dengan kualitas fisik yang luar biasa dan dengan demikian mengembangkan penyelesaian alam surga, tingkat tertinggi dalam seni bela diri, pada usia muda 16 tahun. Namun, ketika dia menjadi orang pertama di generasi muda Kunlun's Field, dia meninggal di tangan kekasih dan tunangan masa kecilnya, Putri Ciao. Putri Ciao adalah putri Kaisar Qing, salah satu dari 9 kaisar besar. Kembali di masa lalu, Kaisar Ming dan Kaisar Qing adalah teman baik. Mereka bahkan mengatur pernikahan antara Zhang Ruoshen dan Putri Ciao. Pecinta masa kecil tumbuh dan berlatih seni bela diri bersama. Zhang Ruoshen adalah pria muda yang menarik dan berbakat, sementara Ciao adalah wanita yang cantik dan anggun. Mereka dikenal sebagai pasangan yang sempurna di seluruh bidang seni bela diri. Pernikahan mereka akan menjadi topik terpanas di seluruh Kunlun's Field. Namun, Zhang Ruoshen tidak pernah menyangka bahwa Putri Ciao memang akan membunuhnya. Sayangnya, dia tidak bisa mencegah apa yang akan terjadi padanya. Sekarang, 800 tahun kemudian dia bangkit dari kematian. Putri Ciao telah menjalani kehidupan yang berbeda sejak saat itu. Dia menyelesaikan insiden 9 kaisar, menyatukan 9 kerajaan, dan membangun kekaisaran pusat pertama. Dia bahkan mendominasi kekaisaran dan menjadi permaisuri Ciao, tulang punggung dari keseluruhan Kunlun's Field. Bagaimanapun, 9 kaisar yang pernah memerintah Kunlun's Field 800 tahun yang lalu telah menghilang di antara aliran sejarah yang tak ada habisnya. 9 kaisar meninggal dan kemudian permaisuri mengambil alih. Setiap era memiliki kedaulatannya sendiri, dan era ini tidak terkecuali. Satu-satunya kaisar yang menaklukkan wilayah tersebut dan memimpin kerajaan adalah permaisuri Ciao. Kenapa dia membunuhku? Bagaimana dia bisa begitu kejam? Benarkah setiap wanita di dunia ini kejam? Zhang Ruoshen putus asa dan bingung. Semua kecurigaan berputar di sekitar kepala Zhang Ruoshen. Mata tajamnya yang tajam, hati yang gelisah, dan otak yang ragu-ragu, tapi tidak ada yang bisa membantunya. 800 tahun telah berlalu. Semuanya berubah kecuali permaisuri Ciao, yang mengembangkan penampilan dan keabadiannya yang menakjubkan. Bahkan keluarga dan teman Zhang Ruoshen telah meninggal dan terkubur di bawah tanah. Belum lagi 9 kaisar yang prestisius dan terhormat, yang hanya menyisakan beberapa cerita indah untuk dibaca dengan kekaguman kepada anak cucu. Berderak, seorang wanita yang tampak rapuh yang mengenakan seragam kekaisaran masuk ke kamar sementara Zhang Ruoshen sedang berbaring di tempat tidur. Dia menatapnya dengan prihatin dan dengan lembut bertanya, "Chen Er, apakah kamu bermimpi buruk lagi?" Selir Lin, yang merupakan wanita cantik yang berdiri di depan Zhang Ruoshen, adalah ibunya dalam kehidupan ini, serta istri dari Pangeran Komandan Yunwu. Memang, pemilik tubuh ini telah meninggal di tempat tidur 3 hari yang lalu karena sakit. Zhang Ruoshen bangkit dari kematian dan muncul dalam tubuh lemah ini setelah dibunuh oleh Putri Ciao. Tanpa tahu caranya, dia menghidupkan kembali pemuda yang sudah mati itu. Kebetulan sekali, nama pemuda ini juga dipanggil Zhang Ruoshen. Ketika Zhang Ruoshen pertama kali bangkit dari kematian, dia berjuang untuk berbicara dengan Selir Lin. Entah bagaimana, di matanya, dia hanya orang asing. Namun, setelah berada di dekatnya selama 3 hari, Zhang Ruoshen secara bertahap menyadari bahwa Selir Lin benar-benar peduli padanya. Selanjutnya, mengetahui bahwa dia terbangun di tengah malam ketakutan oleh mimpi buruk, Selir Lin bergegas ke kamar Zhang Ruoshen tidak peduli seberapa buruk cuacanya. Dalam kehidupan terakhir Zhang Ruoshen, dia belum pernah melihat ibunya. Sepertinya ibunya telah meninggal setelah melahirkannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah dibunuh oleh seseorang yang paling dia cintai, dia akan diberi kesempatan lagi untuk hidup kembali di tubuh lain dan memiliki seorang ibu yang akan merawatnya, untuk membiarkan dia merasakan kehangatan yang dia miliki. Tidak pernah mengalami, Zhang Ruoshen berpikir, mungkin dia tidak tahu bahwa anaknya sendiri sudah meninggal selama 3 hari. Jika Zhang Ruoshen mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin tidak bisa menangani berita menyedihkan itu. Dia lebih suka tutup mulut tentang hal itu dan berpura-pura seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Bagi Zhang Ruoshen, itu adalah situasi, 2 burung, 1 batu, bahwa dia harus hidup kembali, dan selain itu, Selir Lin memiliki putranya kembali.
Melihat Selirlin yang cantik, mata Zhang Ruoshan menjadi lembut. Bu, jangan khawatirkan aku. Itu hanya sebuah mimpi. Katanya sambil tersenyum kepada ibunya. Selirlin yang kurus sedang duduk di samping tempat tidur Zhang Ruoshan, mengenakan mantel bulu merah marten agar tetap hangat. Dia mengusap dahinya, tampak khawatir. Ini adalah malam ketiga kamu terbangun dengan mimpi buruk. Anda terus menyebut nama Qi Yao setiap saat. Siapa sebenarnya dia? Selirlin berbisik. Selirlin tidak dapat menghubungkan nama Qi Yao ini dengan permaisuri kerajaan pusat pertama Qi Yao. Faktanya, permaisuri Qi Yao menyebut dirinya sebagai Ratu Suci Keagungan dan Moralitas setelah menyatukan Kunlun's Field dan membangun First Central Empire. Sejak saat itu, tidak ada yang berani menyebut dua kata Qi Yao. Bukan apa-apa Bu, kamu pasti salah dengar. Zhang Ruoshan menghibur ibunya. Selirlin berkata sambil menghela nafas, jangan pernah menyebut dua kata Qi Yao lagi. Bahkan dalam mimpimu pun tidak. Itu adalah nama permaisuri Qi Yao. Menyebut nama permaisuri sangat tidak sopan. Jika seseorang mendengar Anda mengatakan ini, Anda mungkin akan dihukum mati. Zhang Ruoshan mengangguk, menjepit jarinya, dan berkata sebagai permintaan maaf, jangan lagi, ibuku. Zhang Ruoshan merasa marah mengetahui apa yang telah dilakukan Qi Yao padanya, dan menyadari ketakutan ibunya berbicara tentang Qi Yao, dia dengan marah membuat resolusi. Aku akan menjadi mimpi burukmu selamanya. Melihat Zhang Ruoshan yang kurus dan pucat, Selirlin menghela nafas dalam-dalam dan merasakan kesedihan yang luar biasa. Zhang Ruoshan selalu sakit sejak dia lahir. Dibesarkan dalam keluarga pangeran komando dengan dokter dan pengobatan terbaik tidak banyak membantunya. Dia berusia 16 tahun sekarang, tetapi masih perlu istirahat di tempat tidur sepanjang waktu. Mungkin ini akan menjadi bagaimana dia akan hidup selama sisa hidupnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar istana. Apa yang kalian lakukan di sini? Siapa yang mengizinkan Anda untuk datang dan mengacaukan istana Giok? Kata seorang pelayan cantik yang ingin menghentikan pangeran ke-8 dari membobol istana. Namun dia didorong, dan dia jatuh sejauh 10 meter. Pangeran ke-8 adalah seorang pejuang yang mengkultivasi dirinya sendiri untuk mencapai tahap lanjutan dari alam kuning. Dia mungkin bisa mengetuk baki batu seberat 300 pon 10 kaki dengan apapun kecuali tinjunya, apalagi seorang pelayan wanita yang beratnya hanya 100 pon. Dengan sedikit jentikan jarinya, pelayan itu akan tampak seperti dipukul dengan kekuatan yang besar. Dia jatuh ke tanah dan, mematahkan lengan kirinya, menjerit liar. Pangeran ke-8 mengenakan gaun benang emas, ditutupi dengan sabuk giok yang diletakkan di pinggangnya. Dia berotot dan kuat, membuat setiap langkahnya stabil saat dia berjalan ke istana giok. Dia menatap pelayan istana dan berkata, kamu menghalangi jalanku, budak. Kamu tidak pantas berada di hadapanku. Di belakang pangeran ke-8, ada 6 pengawal kerajaan yang mengenakan baju besi kilin, tinggi dan kokoh. Mereka semua adalah biksu seni bela diri yang unggul dalam keahlian mereka dan merupakan bagian dari penjaga keamanan kerajaan. Selirlin memperhatikan kebisingan di luar. Dia menghibur Zhang Ruoshan, menutup pintu, dan melanjutkan ke istana giok. Dengan sedikit cemberut di wajahnya, dia berdiri di depan pangeran ke-8, yang sekarang berada di dalam istana, dan berkata, ini adalah istana giok. Meskipun Anda seorang pangeran, Anda masih tidak bisa menerobos di sini. Pangeran ke-8 Zhang Ji mengangkat kepalanya dan menatap Selirlin. Ratu memerintahkan bahwa tempat Selirlin dan saudara laki-lakiku yang ke-9 sekarang akan pindah ke Aula Sisi. Mulai sekarang, istana giok akan menjadi milik ibu kandungku, Selir Xiao, kata pangeran ke-8. Selirlin tampak sedikit gelisah. Dia sudah mengantisipasi bahwa hari ini akan datang tetapi tidak menyangka akan tiba secepat ini. Selirlin tersenyum sedih dan berkata, Ratu meminta kita untuk meninggalkan istana giok. Ruoshan dan aku akan pindah ke aula samping besok. Maaf, Selirlin, tapi ibuku ingin pindah ke istana giok malam ini. Tolong segera pergi dari sini. Pangeran ke-8 menjawab. Mengetahui bahwa Zhang Ruoshan lemah dan tidak tahan untuk bergerak, Selirlin memohon kepada pangeran ke-8 dan berkata, kamu tahu bahwa Ruoshan sangat rapuh, dan di luar semakin larut dan semakin dingin sekarang. Bagaimana jika pangeran ke-8 mencibir dan berseru? Selirlin, ada begitu banyak orang miskin di dunia ini dan tidak semua dari mereka layak untuk dibantu. Jika saudara ke-9 saya selemah itu, lalu apa gunanya dia tetap hidup? Dia saudara laki-lakimu, Selirlin berteriak pada pangeran ke-8. Selirlin hendak mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba pintu di belakangnya terbuka. Itu Zhang Ruoshan. Meskipun dia lemah dan hampir tidak bisa berdiri, sambil bersandar di pintu, dia menatap pangeran ke-8 dan berkata, jangan memohon belas kasihan mereka, kita akan pergi sekarang. Zhang Ruoshan tampak sakit, tetapi tekadnya yang kuat untuk melindungi ibunya tidak pernah goyah. Chen Er, mengapa kamu meninggalkan tempat tidurmu? Di luar membeku, kembali ke kamarmu dan tetap hangat. Selirlin khawatir memikirkan Zhang Ruoshan jatuh sakit, jadi dia segera membantunya kembali ke kamarnya. Zhang Ruoshan menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, Bu, kita tidak perlu memohon kepada siapapun. Suatu hari, kami akan kembali ke sini. Kami akan kembali ke istana giok. Selirlin tersentuh oleh tekad Zhang Ruoshan. Dia menganggukkan kepalanya dengan air mata di matanya. Selirlin menahannya dan meninggalkan istana giok. Selain pelayan yang patah lengannya karena dipukul oleh pangeran ke-8, setiap pembantu harus tinggal untuk kesejahteraan mereka sendiri.
Semua orang di tempat itu memperhatikan bahwa Selir Lin dan Pangeran ke-9 telah benar-benar kehilangan kekuatan mereka. Hampir tidak ada kesempatan bagi mereka untuk merebut kembali kekuatan mereka di rumah Pangeran Komando. Para pelayan wanita yang bekerja untuk Selir Lin di Istana Giok dengan hati-hati memilih untuk tetap tinggal dan bekerja untuk Tuan baru, Pangeran ke-8. Setelah diusir oleh Pangeran ke-8, Selir Lin dan Zhang Ruoshan telah dipindahkan ke Aula Sisi. Itu biasa bagi para ratu yang kehilangan kekuatan mereka. Sunyi, jauh dari istana, dan terasa lama sekali kosongnya. Angin dingin bertiup sepoi-sepoi pada larut malam ini. Duduk di kursi batu yang membeku, Zhang Ruoshan yang lemah mengenakan mantel tebal. Namun, selama musim dingin yang sangat dingin ini, dia masih merasa sangat kedinginan. Tubuh ini terlalu lemah. Satu-satunya cara untuk membangun tubuh ini adalah dengan berlatih seni bela diri. Jika tidak, bahkan dengan statusku sebagai putra Pangeran Komando, ibuku dan aku hanya akan dimanipulasi oleh orang lain. Pikir Zhang Ruoshan, 800 tahun telah berlalu, Zhang Ruoshan tidak tahu di mana dia akan diterima. Sekarang sudah diatur baginya untuk hidup kembali di dalam tubuh ini, dia tidak peduli apakah itu untuk membalas dendam pada permaisuri Ciao, atau untuk ibu yang merawatnya dia harus kuat bagaimanapun caranya. Penghinaan yang mereka derita adalah karena kelemahan Zhang Ruoshan. Tanpa perlawanan, dia tidak memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Bahkan tempat tinggalnya telah direnggut. Semua ini membangun motivasi bagi Zhang Ruoshan untuk kembali sebagai pria yang cakap, untuk melindungi ibunya dan mengambil kembali kendali atas nasibnya sendiri. Zhang Ruoshan tahu bahwa jika dia ingin orang menghormatinya dan menginginkan tempat tinggal yang lebih baik, maka dia harus menjadi seorang pejuang, dan membuktikan kepada semua orang di luar sana bahwa dia mampu menjadi seorang pejuang. Untuk menjadi seorang pejuang di Kunlun's Field, mendapatkan tanda suci adalah langkah penting pertama. Apa yang disebut tanda suci adalah kualifikasi yang diberikan oleh para dewa bagi manusia untuk berlatih seni bela diri. Orang yang tidak membuka tanda suci tidak akan pernah mengolah ki asli, dan karenanya tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin langit dan bumi. Zhang Ruoshan sudah berusia 16 tahun dan masih belum mendapatkan tanda suci. Orang akan kehilangan usia terbaik untuk berkultivasi setelah usia 16 tahun. Bahkan jika tanda suci telah dibuka setelah itu, tidak banyak pencapaian yang akan dibuat. Baik Pangeran ke-8 maupun Zhang Ruoshan adalah putra dari Pangeran Komando Yunwu. Mengapa Pangeran ke-8 memiliki status yang lebih bergengsi yang memungkinkannya untuk menendang Selir Lin dan Zhang Ruoshan keluar dari Istana Giok? Alasannya cukup sederhana. Pangeran ke-8 memperoleh tanda suci ketika dia baru berusia 10 tahun. Sekarang, dia telah mencapai tahap lanjut dari alam kuning dan menjadi seorang pejuang muda. Selama saya mendapatkan tanda suci, saya dapat mengolah kitab suci Kaisar Ming. Dengan misteri kitab suci Kaisar Ming's Empyrean, saya masih bisa mengejar dan menjadi pejuang seni bela diri, bahkan jika saya telah melewatkan usia kultivasi terbaik. Kitab suci Empyrean Kaisar Ming adalah kitab suci tertinggi yang telah dikembangkan Kaisar Ming. Selain Kaisar Ming, Zhang Ruoshan adalah satu-satunya yang memahami seluruh teknik kitab Empyrean Kaisar Ming. Besok adalah upacara ibadah, saya harap saya dapat menerima kualifikasi para dewa dan membuka tanda suci. Zhang Ruoshan menggenggam tinjunya dengan kuat dan setia. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk membuka tanda suci. Setelah merapikan kamar, Selir Lin membantu Zhang Ruoshan tidur dan dengan lembut berkata, Chen Er, istirahatlah dengan baik. Kita harus menghadiri upacara ibadah besok. Bu, saya yakin saya akan membuka tanda suci besok. Percaya padaku, kata Zhang Ruoshan dengan percaya diri. Oke, Chen Er, aku percaya padamu. Selir Lin menatap mata Zhang Ruoshan dan tersentak. Faktanya, dia tidak berharap Zhang Ruoshan membuka tanda suci. Dia sudah berusia 16 tahun, dan hampir tidak mungkin untuk membukanya sekarang. Namun, sebagai seorang ibu, dia perlu mendorong anaknya dan memberinya kepercayaan diri. Bab 2. Komando Yunwu adalah tempat tinggal Zhang Ruoshan saat ini. Itu adalah salah satu dari ribuan komando di wilayah timur lapangan Kunlun. Commanderies dikenal sebagai County Divest Central Empire. Setiap komandan harus membayar upeti dan pajak ke Kekaisaran Pusat pertama setiap tahun. Penguasa yang memerintah komando disebut Pangeran Komandan. Status Zhang Ruoshan dalam kehidupan yang terlahir kembali ini adalah sebagai putra ke-9 dari Pangeran Komandan Yunwu. Saat Zhang Ruoshan berbaring di ranjang kayu keras yang sedingin es, dia tidak bisa berhenti memikirkan upacara ibadah yang akan diadakan besok. Pemilik tubuh ini belum memperoleh tanda suci, pada usia 16 tahun, seolah-olah para dewa telah meninggalkannya. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan peluang lebih besar untuk mendapatkan tanda suci? Diyakini bahwa jika seseorang ingin memperoleh tanda suci dan menjadi seorang pejuang di Kunlun's Field, persetujuan dari para dewa akan dibutuhkan pada upacara penyembahan. Praktek ini dikenal sebagai mewariskan seni bela diri untuk anak cucu. Selama upacara ibadah, akan ada jembatan yang menghubungkan langit dan bumi dengan lapangan roh di lapangan Kunlun. Ini berfungsi sebagai sarana bagi para roh untuk menikmati persembahan yang disiapkan oleh warga Yunwu yang tulus. Setelah roh selesai, mereka memutuskan manusia mana yang cukup berbakat untuk mendapatkan tanda suci. Dengan cara ini, mereka membantu manusia terpilih mengembangkan esensi seni bela diri. Umumnya, semakin banyak bakat yang dimiliki manusia, semakin awal mereka bisa mendapatkan tanda suci.
Dalam kehidupan Zhang Ruoshan sebelumnya, dia telah memperoleh tanda suci ketika dia masih bayi dalam kandungan ibunya. Dia disebut terlahir sebagai jenius seni bela diri. Sayangnya, dia belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan tanda suci pada usia 16 tahun dalam kehidupan ini. Dalam hal usia kultivasi, semakin tua orang itu, semakin kecil kemungkinan mereka akan mendapatkan tanda suci, bisa dikatakan. Pada dasarnya, dia diklasifikasikan sebagai ditinggalkan oleh para dewa. Meskipun dia akan menghadiri upacara, dia tidak mungkin mendapatkan tanda suci. Zhang Ruoshan tidak bisa tidur, pikiran tentang bagaimana mendapatkan tanda suci berputar di kepalanya. Sebagai gantinya, dia duduk di tempat tidur dan mulai bermain dengan spinel putih berbentuk kacang di tangannya. Itu tajam di kedua ujungnya dan transparan di tengah tanpa kotoran. Zhang Ruoshan penasaran dengan spinel putih itu. Dia mulai mempelajarinya, seolah-olah itu bisa membantunya mendapatkan persetujuan dewa manapun sehingga dia bisa mendapatkan tanda suci. White Spinel sangat berarti bagi Zhang Ruoshan di kehidupan sebelumnya. Itu adalah hadiah ulang tahun ke-16 yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Ming untuk merayakan transisinya dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Meskipun Zhang Ruoshan tidak tahu apa sebenarnya White Spinel itu, dia selalu membawanya bersamanya. Dia tidak pernah berharap bahwa itu akan tetap bersamanya setelah 800 tahun. Saya telah bangkit dari 800 tahun yang lalu hingga 800 tahun di masa depan. Mungkin itu ada hubungannya dengan White Spinel. Zhang bertanya-tanya. Dia menutup matanya dan meremas White Spinel dengan kuat. Bayangan ayahnya, Kaisar Ming, berangsur-angsur muncul di benaknya. Dia berspekulasi apakah ayahnya masih hidup atau tidak setelah 800 tahun. Salju turun deras malam ini di kota Yunwu. Keesokan paginya, seluruh kota Yunwu tertutup lapisan salju. Bangunan, tempat merah terang, dan paviliun di sekitarnya juga diselimuti mantel beku. Dengan semua salju, Inter Solstice selalu menjadi hari terdingin sepanjang tahun. Setiap tahun pada hari ini, semua prajurit kota Yunwu berkumpul bersama di luar kuil leluhur kekaisaran dan menyembah dewa-dewa, yang dipimpin oleh Pangeran Komando. Di luar kuil leluhur kekaisaran, ada altar kuno yang terbuat dari batu. Ribuan sapi, domba, dan babi dilampirkan di altar, serta binatang buas besar yang dikurung di sekitar rantai besi yang tangguh. Banyak orang berkumpul bersama untuk alasan yang sama, ratu, selir, pangeran, putri, pegawai negeri, dan biksu seni bela diri bersama dengan sejumlah besar remaja, yang sedang menunggu untuk mendapatkan tanda suci. Bahkan bayi-bayi menunggu di pelukan babysitter mereka. Seluruh kota terobsesi dengan upacara akbar itu. Itu diadakan tidak hanya di kota Yunwu, tetapi juga di setiap kota, dan setiap desa di Komando Yunwu. Hei, saudaraku yang ke-9, kamu sudah 16 tahun. Meskipun kamu menghadiri upacara, kamu tidak akan pernah mendapatkan tanda suci. Jadi mengapa Anda masih repot-repot datang ke sini dan mempermalukan diri sendiri? Tanya Zhang Ji, pangeran ke-8, sambil terkikik pada Zhang Ruoshan. Pangeran ke-6 berdiri di sebelah pangeran ke-8, yang memasang sikap arogan dan berkata, orang-orang selalu mengatakan bahwa raja melahirkan 9 anak dan masing-masing dari mereka berbeda dengan caranya sendiri. Ayah kami adalah pahlawan seperti itu. Aku tidak percaya dia menghasilkan omong kosong seperti itu. 16 tahun dan belum mendapatkan tanda suci. Anda benar-benar mempermalukan seluruh keluarga kerajaan. Apa gunanya kamu tetap hidup? Kenapa kamu tidak pergi ke neraka? Apa yang dikatakan pangeran ke-6 benar-benar tidak masuk akal. Namun, itulah yang dipikirkan pangeran lainnya. Ini sepenuhnya menunjukkan betapa kejam dan rapuhnya hubungan di antara keluarga kerajaan. Di lapangan Kunlun, hanya 1 dari 10 orang yang dapat memperoleh tanda suci. Dapat dikatakan bahwa status masing-masing prajurit sangat superior. Untuk prajurit seni bela diri yang unggul, itu tentu saja masalah yang berbeda. Meridian darah yang lebih kuat yang dimiliki oleh para pejuang seni bela diri, semakin besar kesempatan untuk mewariskannya kepada keturunan mereka. Oleh karena itu, kemungkinan memperoleh tanda suci juga akan meningkat. Di antara putra-putra yang dihasilkan Pangeran Komando Yunwu, 8 dari mereka telah memperoleh tanda suci. Tertinggal adalah Zhang Ruoshan, yang sudah berusia 16 tahun namun masih berjuang untuk mendapatkan tanda suci. Dia kemudian menjadi bahan lelucon keluarga kerajaan. Apalagi banyak orang yang mencibirnya dengan status ayah yang luar biasa, anak yang pengecut. Bahkan ada desas-desus di istana yang mengatakan bahwa Zhang Ruoshan bukanlah putra Pangeran Komandan Yunwu. Menjadi satu-satunya anak yang belum mendapatkan tanda suci, tidak diragukan lagi membuat seluruh keluarga kerajaan kesal. Itulah sebabnya semua pangeran lainnya mengidentifikasi Zhang Ruoshan sebagai aib keluarga kerajaan. Mereka tidak pernah memperlakukannya seperti saudara kandung dan bahkan ingin dia mati. Dalam beberapa tahun terakhir, Pangeran Komando Yunwu juga mulai menjaga jarak dari Selir Lin dan Zhang Ruoshan. Setelah diasingkan oleh Selir dan pangeran lainnya, mereka telah diusir dari Istana Giok dan dipindahkan ke aula samping tadi malam. Zhang Ruoshan berdiri di sana dengan tenang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Pangeran ke-6 dan Pangeran ke-8. Dia percaya bahwa, sebelum Anda memperoleh kekuatan yang sebenarnya, orang-orang hanya akan memandang rendah Anda dengan cemas. Melihat Zhang Ruoshan dipinggirkan, Selir Lin, yang berdiri bersama selir lainnya, merasa patah hati. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantunya.
Upacara ibadah sekarang akan dimulai. Menteri Komando Yunwu berdiri di bagian tertinggi dari altar, memegang bulungan doa dan membacakannya dengan keras. Kemudian, seorang pelayan wanita yang anggun di altar mulai memainkan 16 jenis alat musik yang berbeda seperti bianxing, bianzong, dan bozong. Kemudian dilanjutkan dengan membunuh hewan yang telah disiapkan di altar dan menyembah dewa dengan darah. Puff, tiba-tiba, darah spiritual yang kaya berubah menjadi kolom cahaya yang tebal dan kuat yang naik sampai ke kubas surga. Kolom cahaya merobek awan dan menabrak langit yang luas. Sebuah bintang terbang dengan cepat dari langit dan mencapai alis anak laki-laki berusia 6 tahun. Itu menyatu dengan tubuh bocah itu dan berubah menjadi tanda suci merah. Semua orang di kerumunan sangat terkejut dan berteriak. Bocah laki-laki itu adalah anak bungsu dari Jenderal Sue. Dia baru berusia 6 tahun dan telah diberi tanda suci. Tanda suci Blaze diklasifikasikan sebagai kelas keempat dari tanda suci. Ini luar biasa, anak kecil ini akan memiliki masa depan yang cerah. Kerumunan terus memujinya, ada kelas yang berbeda dari tanda suci, dari kelas 1 hingga kelas ke-9. Kelas pertama adalah level terendah dan terlemah sedangkan kelas ke-9 adalah yang tertinggi dan terkuat. Semua orang menatap anak 6 tahun itu dengan iri. Anak berbakat dan paling beruntung ini, yang telah memperoleh kelas keempat dari tanda suci, pada usia 6 tahun, jelas merupakan salah satu putra kesayangan Tuhan. Prestasinya di masa depan tentu akan signifikan. Di antara semua prajurit di Komando Yunwu, seorang pria besar yang bersemangat berteriak sambil memukul-mukul dadanya. Hebat, ini anakku, Sue Liang. Semuanya, Anda dipersilakan untuk bergabung dengan pesta perayaan di tempat saya malam ini. Haha, puff. Saat suara itu terdengar, kerumunan itu melihat ke langit lagi. Ada beberapa bintang lagi yang menyentuh alis anak laki-laki dan perempuan. Bintang-bintang berubah menjadi tanda suci, satu persatu. Untuk semua tanda suci yang telah diperoleh tahun ini, kebanyakan dari mereka adalah kelas terendah. Sangat sedikit remaja yang memperoleh tanda kelas 2. Kandidat yang paling menonjol masih anak Jenderal Sue, yang mendapat nilai kelas 4. Dia meninggalkan orang-orang jauh di belakang, yang perlu mengejarnya. Orang-orang yang telah memperoleh tanda suci adalah minoritas. Mereka mungkin hanya 1/10 dari total populasi kota Yunwu. Orang-orang beruntung yang mendapatkan nilai sangat kewalahan. Mereka akhirnya diberikan persetujuan dari para dewa dan diberikan akses ke cara membuat arti penting dalam seni bela diri. Di sisi lain, mereka yang tidak mendapatkan tanda suci benar-benar kesal dan kecewa. Beberapa dari mereka bahkan tersedak air mata. Bisa dikatakan, tawa terdengar dan air mata ditumpahkan di rumah tangga yang berbeda. Upacara berjalan menuju garis finish. Zhang Ruoshen belum mendapatkan tanda suci. Pada usia 16 tahun tanpa tanda suci, sekarang hampir tidak mungkin baginya untuk mendapatkannya lagi. Hidup sebagai orang normal akan menjadi satu-satunya masa depan yang dia miliki dalam hidupnya. Semua orang di seluruh keluarga mengabaikannya seolah-olah dia hanya setitik debu yang bersembunyi di sudut dan tidak ada yang memperhatikannya. Di awal upacara, Selir Lin berpegang pada harapan. Dia berharap keajaiban akan terjadi pada anaknya, Zhang Ruoshen, dan dia akan mendapatkan tanda suci. Dia percaya bahwa dia tidak perlu menjadi pejuang yang luar biasa, tetapi dia bisa menjaga dirinya lebih sehat dan terhindar dari semua penyakit. Saat upacara hampir berakhir, harapan Selir Lin berubah menjadi kekecewaan dan keputusasaan. Tidak hanya Selir Lin, tetapi juga Zhang Ruoshen berpikir bahwa dia tidak dapat memperoleh tanda suci. Pada saat itu, White Spinel yang dia pegang di tangannya sedikit berkilau. Tepat sebelum akhir upacara, ada satu bintang lagi yang turun ke alis Zhang dan berubah menjadi lingkaran putih, tanda suci. Puff, panas yang membara dari alisnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini terbuka, sedang terjadi, Zhang Ruoshen bersorak. Zhang Ruoshen benar-benar senang, dia akhirnya mendapatkan tanda suci. Memang, dia tidak peduli jika itu ternyata menjadi tanda kelas 1. Dia akan lebih dari puas akhirnya mendapatkannya. Pada satu titik sepanjang upacara, tidak ada yang memperhatikan bahwa Zhang Ruoshen ada di sana, tetapi saat dia mendapatkan tanda suci yang berharga, dia menarik perhatian semua orang. Itu tidak mungkin pangeran ke-9, dia berusia 16 tahun dengan tubuh yang lemah. Saya tidak percaya keberuntungannya untuk mendapatkan tanda pada saat-saat terakhir. Sebagian besar orang tidak percaya apa yang mereka lihat dan mulai bergosip. Mata pangeran ke-6 dan pangeran ke-8 melebar tak percaya, memperlihatkan wajah terkejut saat mereka berdiri di samping Zhang Ruoshen. Bagaimana ini mungkin? Selir Lin berbalik dan menatap Zhang Ruoshen. Dia akhirnya melihat marek di alisnya. Dia berlari ke arahnya dan memeluknya dengan sangat erat. Ruoshen, kamu berhasil. Kamu akhirnya berhasil. Selir Lin berkata sambil menangis bahagia. Ada seorang kasim tua yang merawat Pangeran Komando Yunwu yang berjalan menuju Zhang Ruoshen dan berkata, "Selamat Selir Lin dan Pangeran ke-9ku telah memperoleh tanda suci. Ratu ingin mengundang Pangeran ke tempatnya. Dia bersikeras untuk meninjau kelas nilai Anda secara pribadi." Ratu, senyum di wajah Selir Lin langsung membeku, seolah dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia sangat gugup dan dia menarik Zhang Ruoshen di belakangnya. "Bu, ayo pergi menemui Ratu," kata Zhang Ruoshen. Zhang Ruoshen mengenali perubahan halus Selir Lin. Dia langsung tahu bahwa Ratu adalah orang yang licik. Dia harus lebih sadar dan berhati-hati. Bab 3. Sang Ratu,
yang mengenakan gaun warna-warni dan mahkota emas Phoenix, duduk di tenda dekat altar. Di mata Zhang Ruoshan, sang ratu adalah seorang wanita tua namun dia tampak seperti wanita berusia 28 atau 29 tahun dengan karakter yang elegan dan indah. Yang mulia saat ini mengasingkan diri untuk pemurnian dan, dengan demikian, saya akan bertanggung jawab atas upacara tahun ini. Menteri, apakah Anda sudah mengevaluasi kelas tanda suci yang diperoleh Pangeran ke-9? Tanya Ratu. Menteri Komando Yunwu menggelengkan kepalanya saat dia memeriksa buku logam di tangannya. The Bible of Sacred Mark mencatat semua tanda dari seniman bela diri di lapangan Kunlun. Dari kelas 1 hingga kelas ke-9, semua tanda telah didokumentasikan dalam buku logam ini. Namun, tidak satupun dari mereka cocok dengan Pangeran ke-9. Ratu kemudian melirik Zhang Ruoshan dengan apatis dan berkata, jika tidak ada tanda yang cocok di buku itu, maka saya menyarankan agar tanda yang Anda peroleh membawa kelas 0 di atasnya. Memang, itu telah terjadi pada prajurit dari komando lain di masa lalu. Akhirnya, pencapaian terbatas telah dibuat. Pangeran ke-8 juga ada di dalam tenda. Dia menyela dan berkata, Ratu telah membuat poin yang bagus. Bagaimanapun, saudara ke-9 kami berusia 16 tahun sekarang. Dia telah melewatkan usia terbaik untuk berkultivasi seni bela diri. Bahkan jika dia mendapatkan tanda suci kelas 4 atau ke-5, aku ragu dia akan berhasil. Ratu menganggukkan kepalanya untuk mengakui apa yang dikatakan Pangeran ke-8. Untuk melestarikan sumber pemurnian sebanyak mungkin untuk prajurit lain di keluarga kerajaan, hanya sebotol cairan pencuci sumsum yang akan diberikan kepada Pangeran ke-9, karena dia hanya memiliki tanda kelas 0 pada usia 16 tahun. Selir Lin terkejut dan ekspresinya berubah setelah mendengar apa yang dikatakan Ratu. Ratuku, adalah fakta bahwa tahun pertama memperoleh tanda suci adalah tahun yang paling signifikan dalam hal kultivasi. Ingat tahun Pangeran ke-7 memperoleh tanda suci. Dia diberi 12 botol cairan pencuci sumsum dalam 12 bulan. Mengapa Chen Er saya hanya menerima 1 botol? Seru Selir Lin. Pangeran ke-7 telah memperoleh tanda suci kelas ke-7 ketika dia berusia 3 tahun. Beraninya kau membandingkan Pangeran ke-9 dengan jenius seperti itu? Ratu menjawab dengan muram. Pangeran ke-8, yang ingin mengambil hati Ratu, berkata, saudara ke-7 kami adalah putra Ratu kami, yang merupakan istri pertama Pangeran Komando. Dia memiliki tanda suci kelas ke-7 yang memastikan keturunan kuat untuk Ratu. Tidak ada yang sebanding dengan saudara ke-7 saya di seluruh Komando Yunwu. Baik stabilitas dan kemakmuran Komando Yunwu di masa depan bergantung padanya. Selain itu, tidak mungkin untuk membandingkan Pangeran ke-7 dan Pangeran ke-9. Ujung jari saudara ke-7 saya 1000 kali lebih penting daripada nyawa saudara saya yang ke-9, tambahnya. Selir Lin menggigit bibirnya dengan keras dan terus berdebat dengan Pangeran ke-8. Jangan lupa bahwa ketika kamu mendapatkan tanda suci, kamu menerima 4 botol cairan pencuci sumsum. Mengapa Ruoshan hanya memiliki 1? Ini sangat tidak adil. Teriak Selir Lin. Sebagai seorang ibu, dia mencoba yang terbaik untuk melindungi Zhang Ruoshan dan berjuang untuk apa yang pantas dia terima. Lagi pula, semakin banyak cairan pencuci sumsum Zhang Ruoshan, semakin baik dia bisa mengolah seni bela diri. Semakin banyak bakat yang dimiliki seseorang, semakin banyak sumber daya yang mereka terima untuk mengembangkan keterampilan mereka. Rupanya, bakat Pangeran ke-9 tidak sepenting Pangeran ke-7 atau Pangeran ke-8. Dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang luar biasa, tentunya dia harus mendapatkan lebih sedikit sumber daya. Ratu dengan marah menanggapi Selir Lin. Tapi tunggu, cicit Selir Lin, yang memimpin pertengkaran dengan Ratu. Namun, dia benar-benar mengganggu Ratu sebelum dia meminta apapun. Saya sudah membuat keputusan, Selir Lin. Jangan berani menantangku lagi. Kalau tidak, aku akan membuatmu dipukuli dengan tongkat lagi. Kata Ratu dengan suara rendah. Lagi, Zhang Ruoshan mengangkat kepalanya mendengar apa yang dikatakan Ratu. Dia bertanya-tanya apakah Ratu pernah memukuli ibunya dengan tongkat. Selir Lin langsung menutup mulutnya ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ratu. Tubuh Selir Lin sedikit bergetar seolah-olah dia sedang mengingat beberapa kenangan menakutkan dari masa lalu. Sesuatu yang ada hubungannya dengan Ratu dan tongkat. Sementara Zhang Ruoshan mencoba mencari tahu cerita di balik dua wanita dan tongkat, sebotol cairan pencuci sumsum diserahkan kepadanya. Setelah mengambil cairan pencuci sumsum, Zhang Ruoshan berjalan menuju ibunya yang berdiri di samping Ratu berkata, Bu, ayo pulang. Kepala Zhang Ruoshan masih berputar-putar dengan apa yang dia dengar tentang tongkat itu. Dia tidak ingin menghabiskan 1 menit lagi di istana Ratu. Dia bahkan melirik Ratu dengan kebencian saat dia pergi. Baiklah, Selir Lin mengerutkan bibirnya dan dengan pahit menganggukkan kepalanya. Sepertinya Selir Lin terganggu oleh sesuatu yang dikatakan Ratu. Tampaknya sang Ratu juga memperhatikan ketegangan antara Zhang Ruoshan dan dirinya sendiri. Dia menatap Selir Lin dan Zhang Ruoshan saat mereka berjalan pergi dan bergumam, Pangeran ke-9, kamu sebaiknya berlatih sekeras mungkin dalam persiapan untuk penilaian akhir tahun di antara keluarga kerajaan 3 bulan dari sekarang. Anda harus melakukan yang terbaik untuk mencapai tahap, mencuci sumsum dan keluar dari saluran, dalam 3 bulan ini sehingga Anda bisa menjadi pejuang yang luar biasa. Pada saat itu, Yang Mulia akan menyelesaikan pemurnian dirinya dan akan menghadiri penilaian. Jika Anda dapat mencapai hasil itu dalam waktu sesingkat itu, dia akan kewalahan.
Bahkan jika kamu memberinya 3 botol cairan pencuci sumsum, mustahil untuk mencapai tahap pencucian sumsum dan keluar dari saluran dalam waktu 3 bulan. Bukan untuk menyombongkan diri, tetapi bahkan dengan bakat saya masih menghabiskan 6 bulan untuk mengembangkan keterampilan itu. Karena saudara ke-9 saya memperoleh tanda kelas 0 dari para dewa, saya kira dia mungkin akan membutuhkan lebih dari 1 tahun untuk mendapatkan teknik tersebut. Haha, Pangeran ke-8 mengaku menghina seolah-olah dia memandang Zhang Ruoshen sebagai orang bodoh daripada saudara. Zhang Ruoshen mendengar semua yang Pangeran ke-8 sebutkan tentang kurangnya bakatnya. Dia tidak melihat ke belakang dan mencoba memulai pertengkaran. Sebaliknya, dia menggenggam tinjunya dengan kuat dan berpikir dalam hati, aku tidak akan pernah mengecewakan kalian semua. Anda akan melihat Zhang Ruoshen yang sama sekali berbeda dalam 3 bulan. Saya akan mendapatkan teknik Washing Marrow dan Breaking Out of the Channels. Zhang tidak pernah merasa begitu bertekad. Kemarahan dan ejekan mereka memotivasinya untuk berhasil. Zhang Ruoshen tidak sabar untuk mulai berlatih. Begitu dia kembali ke Seaside Hall, dia langsung kembali ke kamarnya dan mulai menempuh jalan menuju kesuksesan. Faktanya, dia tidak mengerti apa artinya mendapatkan tanda suci. Namun, dia percaya memiliki tanda suci pasti akan membantunya mempelajari cara berlatih ki asli. Langkah pertama adalah membuka kolam ki di bawah tanda suci di alisnya. Yang disebut ki pool mengacu pada kolam yang menyimpan kekuatan ki asli. Semakin besar kolam, semakin banyak penyimpanan untuk daya ini. Kolam ki juga akan berkembang dengan kultivasi dan belajar. Secara umum, jika Zhang Ruoshen ingin mengembangkan kolam ki, dia perlu mengolahnya di bawah bimbingan seorang praktisi yang berpengalaman dan lebih tua. Sehubungan dengan Zhang Ruoshen, yang merupakan seorang pejuang seni bela diri yang sangat berbakat di kehidupan sebelumnya, membangun kolam ki adalah langkah mendasar serta tugas termudah dari semua langkah kultivasi. Hanya dalam waktu setengah jam, dia sudah membangun kolam ki. Namun, bagi biksu lain, mereka membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk mengetahui cara membangun kolam ki. Zhang Ruoshen, si jenius, hanya butuh setengah jam. Namun, dia sepertinya belum puas dengan performa tubuh lemah ini. Meskipun aku hanya menghabiskan waktu 30 menit untuk membangun kolam ki, ukuran kolam itu sebanding dengan sebutir telur. Pasti terlalu kecil untuk menyimpan ki asli. Dia mengerang. Dia jelas mengerti bahwa itu terlalu kecil untuk kolam ki yang tepat. Ki pool adalah penyimpanan untuk ki asli. Zhang Ruoshen harus membangun praktik meridiannya sendiri untuk memungkinkan ki asli mengalir melalui tubuhnya. Untuk menjadi pejuang sejati dengan budidaya ki asli, langkah pertama adalah membangun praktik meridian. Setelah itu langkah kedua, mencuci sumsum dan melepas saluran. Zhang Ruoshen mengeluarkan botol giok kecil dari cairan pencuci sumsum. Dia mengendus cairan untuk memastikan itu nyata dan kemudian menuangkan seluruh botol cairan ke mulutnya. Rasa cairan pencuci sumsum relatif dingin di tenggorokannya. Itu hanya berlangsung selama beberapa detik, diikuti oleh sensasi terbakar. Rasanya seperti ada api yang membakar di dalam tubuhnya. Dengan jejak api, Zhang Ruoshen bisa merasakan meridian menyatu dengan tubuhnya. Sudah waktunya, Zhang Ruoshen berteriak. Tingkat pertama, Kitab Suci Kaisar Ming's Empyrean. Untuk seniman bela diri, berlatih latihan yang berbeda akan membuka meridian yang berbeda. Semakin maju latihannya, semakin rumit meridiannya. Pada dasarnya, akan ada lebih banyak kejutan ketika latihan menjadi lebih rumit. Ada total 36 meridian dalam Kitab Suci Kaisar Ming Empyrean. Tentu saja, Zhang Ruoshen tidak perlu membangun semua meridian untuk saat ini. Yang perlu dia lakukan adalah membangun satu jalur dari 36 jalur tersebut sehingga dia bisa mencapai tahap Washing Marrow dan Breaking Out of the Channels. Sebagai seorang pejuang yang luar biasa, Zhang Ruoshen tidak akan puas dengan membangun hanya satu jalan dari 36 jalan. Ratu dan Pangeran ke-8 semuanya mengklaim bahwa saya akan membutuhkan lebih dari 3 bulan untuk mencapai tahap pencucian sumsum dan keluar dari saluran. Namun, saya akan membuktikan kepada semua orang bahwa saya akan menyelesaikannya malam ini dan menjadi pejuang sejati. Katanya tegas. Dengan pengalaman berkultivasi seni bela diri di kehidupan Zhang Ruoshen sebelumnya, seutas ki asli benar-benar pecah dari bejana. Sangat cepat, setengah dari meridian pertama telah dibuat. Namun, ada rasa sakit drastis yang datang dari tubuhnya. Rasanya seperti meridiannya hampir robek. Dia takut dan dia menggigil. Dan, karena ini hanyalah tubuh lemah Zhang Ruoshen, apapun bisa terjadi pada tubuh lemah ini. Jika itu terjadi pada orang biasa, mereka tidak akan bisa menanggungnya. Namun, tekad kuat Zhang Ruoshen membantunya mengatasi rasa sakit. Meski bercucuran keringat, dia pantang menyerah. Hanya, sedikit, lagi, gumamnya. Zhang Ruoshen sangat dekat dengan gedung meridian pertama. Dia harus menerobos. Dia harus mencapainya. Dia harus berhasil mencapai tahap itu. Itu adalah semangat seorang pejuang. Zhang Ruoshen melemparkan dirinya ke arah tujuannya, hampir menghancurkan semua ki asli saat dia memindahkannya ke arah meridiannya. Ledakan, sebuah suara besar turun dari tubuh Zhang Ruoshen, cukup keras untuk membuat seseorang tuli. Guncangan suara itu hampir membuatnya pingsan. Akhirnya, rasa sakit itu hilang. Zhang Ruoshen hanya bisa merasakan darah dingin yang beredar di sekitar meridian. Dia tidak pernah merasakan sesuatu yang lebih menyegarkan dari ini.
Haha, saya berhasil. Saya seorang pejuang sejati sekarang setelah mencapai tahap Washing Marrow dan Breaking Out of the Channels. Dia berteriak, untuk mencapai tahap ini, Pangeran ke-8 membutuhkan 4 botol cairan pencuci sumsum dan menghabiskan waktu setengah tahun untuk mencapainya. Zhang Ruoshan hanya menghabiskan 1 malam dan hanya membutuhkan 1 botol cairan. Tahap pencucian sumsum dan pemecahan saluran telah selesai, yang berarti kultivasi tahap awal alam kuning. Latihan seni bela diri dibagi menjadi kuning, hitam, bumi, dan surga, sesuai dengan alam kuning, alam hitam, alam bumi dan akhirnya alam surga. Di setiap ranah, ada 7 status lagi, tahap awal, tahap pertengahan, tahap lanjutan, keadaan fajar, keadaan sedang, keadaan akhir, dan yang tak kalah pentingnya, penyelesaian. 4 alam utama dan 7 keadaan kecil, kultivasi yang diselesaikan Zhang Ruoshan dalam semalam adalah tahap awal alam kuning. Setelah membangun meridian dan mengebor ki asli di tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap lanjut dari alam kuning, kekuatan dalam tubuh akan menjadi lebih kuat. Setiap kali seseorang akan naik ke alam berikutnya, kekuatan mereka akan sangat meningkat. Pangeran ke-8 memiliki kultivasi di tahap lanjutan alam kuning. Itu menjelaskan mengapa dia bisa mengangkat batu seberat 300 pon 10 kaki di udara dengan 1 tangan. Tinjunya mungkin sekuat banteng, sebagian besar prajurit di tahap lanjutan alam kuning mampu mengolah teknik yang disebut kekuatan banteng. Di atas tahap lanjutan, ada 4 alam, yang meliputi keadaan fajar, keadaan sedang, keadaan akhir, dan penyelesaian. Setelah menembus ke tahap lanjutan alam kuning, seseorang kemudian mencapai keadaan fajar alam kuning, yang berarti memperoleh teknik kekuatan 4 banteng, yang 4 kali lebih kuat dari keadaan sebelumnya. Oleh karena itu, prajurit dari negara bagian fajar dan tingkat lanjut dari alam kuning seperti orang dewasa yang bermain dengan anak-anak. Bahkan jika salah satu dari mereka bertarung melawan 10 orang, prajurit di negara bagian daun dapat dengan mudah menangani mereka. 3 keadaan kecil lainnya, keadaan sedang, keadaan akhir, dan penyelesaian, bahkan lebih menakutkan. Para pejuang yang termasuk dalam 3 negara bagian ini kemungkinan besar telah memperoleh kekuatan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Alam di atas terdengar sangat jauh bagi Zhang Ruoshan. Tapi, berjuang dengan tegas dan mantap, dia tahu bahwa ini adalah bagian penting dari kehidupan ini. Dia percaya bahwa, jika Anda ingin pergi cepat, pergilah sendiri. Jika ingin melangkah jauh, berjalanlah bersama selangkah demi selangkah. Jika Zhang Ruoshan ingin menjadi seorang pejuang, dia perlu mengolah setiap tahap secara bertahap, langkah demi langkah. Pangeran ke-8 telah berlatih seni bela diri selama 8 tahun dan tahap terjauh yang dia capai hanyalah tahap lanjutan dari alam kuning. Dia hanya orang biasa. Pangeran ke-8 menghabiskan 6 bulan untuk menyelesaikan tahap pencucian sumsum dan pembongkaran saluran sementara saya hanya menghabiskan 1 malam. Zhang Ruoshan sangat bangga pada dirinya sendiri dengan kemajuan yang telah dia buat sejauh ini. Pangeran ke-8 menghabiskan 8 tahun berlatih tahap lanjutan alam kuning. Saya harus mencapai tujuan saya dalam 3 bulan. Ini mungkin bagi saya untuk mencapai ini. Dengan pengalaman saya sebelumnya, saya bisa melihat jalan. Pikirnya, menetapkan target untuk dirinya sendiri selama 3 bulan ke depan. Penilaian akhir tahun keluarga kerajaan akan diadakan dalam waktu 3 bulan. Untuk memeriksa hasil kultivasi selama setahun terakhir, setiap prajurit di keluarga kerajaan, termasuk semua pangeran, putri, dan kerabat, harus hadir. Zhang Ruoshan mengerti bahwa satu-satunya cara untuk dihormati, menerima lebih banyak sumber daya untuk kultivasi, dan untuk memperoleh status tertentu dalam keluarga kerajaan tidak diragukan lagi dengan membuktikan kepada semua orang di keluarga bahwa dia mampu menjadi seorang pejuang. Dia bertekad untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia bukan lagi pengecut yang biasa diolok-olok orang. 3 bulan. Selama 3 bulan berikutnya, Zhang Ruoshan bertekad untuk berlatih tahap lanjutan alam kuning. Jauh di lubuk hatinya, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menyerah sampai dia menebus martabat ibunya. Seorang ibu yang telah merawatnya sejak dia lahir, seorang ibu yang telah menderita begitu banyak rasa sakit. Bab 4. Selama tahap awal alam kuning, kolam ki telah berkembang 10 kali lipat. Itu hampir sebesar bola basket. Namun, ki asli di kolam ki masih belum mencukupi, karena kapasitas totalnya kurang dari 1/10. Itu sekecil telur, Zhang Ruoshan tidak bisa berlatih tingkat berikutnya, tahap pertengahan alam kuning, sampai kolam ki benar-benar terisi dengan ki asli. Dia duduk bersila dan memejamkan mata. Tanda suci di antara alisnya terbuka dan dia mulai berlatih, Overlord Yellow Realm, tingkat pertama dari Kitab Suci Kaisar Ming Empyrean. Meluap dari kolam ki asli beredar melalui tubuhnya di sepanjang meridian yang pecah. Dengan ki asli yang beredar, dia merasa seolah-olah tubuhnya telah meleleh menjadi pusaran dan perlahan menyerap ki spiritual antara langit dan bumi. Itu mengalir ke tanda suci di antara alisnya. Tanda suci mengubah ki spiritual antara langit dan bumi menjadi ki asli di kolam ki. Kemudian ki asli meluap dari kolam ki dan beredar di tubuhnya sepanjang meridian. Satu lingkaran ki asli di dalam tubuh adalah sirkulasi yang lengkap. 9 sirkulasi berlalu. Ketika Zhang Ruoshan membuka matanya lagi, dia terkejut menemukan bahwa ki aslinya telah berlipat ganda. Itu sekarang 1/10 dari total kapasitas. Jika prajurit lain mengetahui bahwa ki asli mereka dapat berlipat ganda seperti ini dalam waktu yang singkat, mereka akan menjadi terpesona. Tapi Zhang Ruoshan tidak puas. Butuh 9 sirkulasi untuk menggandakan ki aslinya. Itu terlalu lambat. Jika dia bisa mendapatkan kristal spiritual, latihannya akan meningkat dan berlipat ganda.
Latihan yang dipraktikkan Zhang Ruoshan berasal dari Kitab Suci Kaisar Ming's Empyrean. Tingkat penyerapannya sudah lebih cepat daripada prajurit dengan latihan yang lebih rendah. Namun, dia masih belum puas dengan kemajuannya saat ini. Jika dia bisa mendapatkan satu kristal spiritual, dia akan mempercepat kultivasinya secara dramatis. Kristal spiritual adalah spinel yang dibentuk oleh ki spiritual. Itu bisa berupa kristal spiritual alami yang ditemukan di lapisan bawah bumi atau kristal spiritual yang diperoleh yang tersembunyi di dalam tubuh binatang buas. Satu kristal spiritual bernilai 1000 koin perak atau lebih. Hanya pangeran, bangsawan, dan tuan dari keluarga besar yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal spiritual. 1000 koin perak adalah pengeluaran yang sangat besar, dan Zhang Ruoshan dan selir Lin tidak mampu membelinya. Kristal spiritual, jantungnya bergetar hebat, dan segera spinel putih berbentuk lubang yang dia kenakan jatuh. Dia memegangnya di telapak tangannya. Mungkinkah ini kristal spiritual? Dengan ki asli yang beredar di tubuhnya, tanda suci di antara glabelanya langsung muncul dan berubah menjadi lingkaran halo. Garis ki asli putih melesat keluar dari sasaran ke spinel putih. Menabrak, 4 karakter kuno muncul di permukaan white spinel. Itu aneh, Zhang Ruoshan belum pernah melihat tulisan seperti itu sebelumnya. Namun, dia berhasil membaca keempat karakter itu dengan cepat, Time and Space Spinel. Zhang Ruoshan telah menyuntikkan ki asli ke dalam white spinel di kehidupan terakhirnya. Namun, ia gagal menghasilkan karakter. Dalam kehidupan terakhirnya, meskipun kultivasinya ratusan kali lebih kuat, dia tidak pernah menginspirasi penampilan karakter di white spinel. Dalam kehidupan ini, yang mengejutkan, dia berhasil mengubah white spinel di tahap awal alam kuning. Ini membuktikan bahwa sifat ki asli, bukan intensitasnya, yang penting. Misalnya, seorang prajurit dengan tanda suci api dapat menggunakan kristal spiritual yang memiliki sifat api dengan lebih baik. Ini bisa membantu melipat gandakan tingkat latihannya, sementara kristal spiritual biasa hanya akan menggandakan tingkat latihannya. Di alam, 90% kristal spiritual tidak memiliki esensi individu. Sama seperti 90% prajurit hanya bisa membuka tanda suci tanpa alam. Apakah itu berarti tanda suci saya memiliki semacam sifat yang sesuai dengan spinel ruang dan waktu ini? Tapi tunggu, apa spinel waktu dan ruang? Sebagai putra Kaisar Ming dalam kehidupan terakhirnya, Zhang Ruoshan memiliki informasi yang baik dan tahu tentang banyak kristal spiritual dengan sifat yang berbeda, seperti kristal spiritual api, es dari kristal spiritual yang mendalam, kristal petir, kristal spiritual roh darah. Tapi dia belum pernah mendengar tentang kristal spiritual dengan sifat ruang waktu. Waktu dan ruang tidak dapat dikendalikan oleh manusia sama sekali, dan dewa juga tidak dapat mendominasi perkembangan mereka. Dengan demikian, semua kehidupan harus mematuhi aturan ruang dan waktu. Sementara Zhang Ruoshan merenung, cincin cahaya muncul di permukaan spinel ruang dan waktu, meleleh menjadi pusaran. Pusaran itu terus tumbuh semakin besar, akhirnya menyelimuti Zhang Ruoshan sepenuhnya. Zhang Ruoshan merasa sangat pusing ketika langit dan bumi mulai berputar di sekelilingnya. Detik berikutnya dia mendapati dirinya berada di ruang tertutup, terbanting ke tanah yang keras. Untungnya, dia sudah menyelesaikan proses mencuci sumsum dan keluar dari saluran. Dia telah mencapai tingkat tahap awal alam kuning, yang telah sangat memperkuat fisiknya. Jika itu bekas tubuhnya yang rapuh, kejatuhan yang berat ini bisa menyebabkan kematian. Zhang Ruoshan bangkit dari tanah, meregangkan otot dan tulangnya yang sakit, dan mulai mengamati ruang di sekitarnya. Ruangan ini benar-benar tertutup tanpa pintu atau jendela, tingginya 10 meter, panjang 10 meter, dan lebar 10 meter. Apa yang terjadi? Bagaimana saya bisa sampai di sini? Di mana ini? Ada platform batu. Hanya ada satu platform batu tunggal di dalam ruang. Di platform batu, tidak ada apa-apa selain lukisan yang digulung dan buku besi perak. Zhang Ruoshan mengulurkan tangan untuk lukisan itu terlebih dahulu dan menemukan bahwa lukisan itu ternyata sangat berat seolah-olah menyatu dengan batu. Lukisan gulir tetap tidak bergerak, tidak peduli seberapa keras Zhang Ruoshan mencoba untuk memindahkannya. Karena lukisan gulir tidak dapat diambil atau dibuka, Zhang Ruoshan hanya bisa menyerah sementara. Jadi dia beralih ke buku besi perak tipis sebagai gantinya. Misteri ruang dan waktu, dicetak di buku, tapi kali ini, Zhang Ruoshan sudah siap untuk itu. Dengan ki asli yang beredar di tubuhnya, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan membuka halaman pertama. Begitu mudah, dia dengan mudah berhasil membolak-balik misteri waktu dan ruang. Zhang Ruoshan menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berhenti menggunakan ki asli. Dia mengambil misteri waktu dan ruang, dan memegangnya di tangannya, membaca dengan cermat. Halaman pertama dari misteri waktu dan ruang tidak mendokumentasikan praktek misteri, tetapi termasuk transkrip dari Sein Mongsumi, pemilik terakhir dari Time and Space Spinel. Setelah membaca transkrip Sein Mongsumi, Zhang Ruoshan telah menemukan segalanya. Ternyata tanda Zhang Ruoshan adalah tanda suci ruang dan waktu. Menurut apa yang dikatakan Sein Mongsumi, tidak seorang pun dari ratusan juta orang dapat membukanya. Sejak zaman kuno, hanya ada 2 orang yang mendapatkannya. Dan sekarang dia yang ketiga. Sein Mongsumi adalah orang kedua yang membuka tanda suci waktu dan ruang. Namun berdasarkan catatan waktu dalam The Mystery of Time and Space, ia meninggal lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Itu terjadi di zaman kuno abad pertengahan, yang sudah lama sekali. Ruang tempat Zhang Ruoshan berada adalah ruang internal dari Time and Space Spinel.
Kecepatan waktu yang berlalu di ruang internal benar-benar berbeda dari dunia luar. Berlatih di ruang internal selama 3 hari setara dengan 1 hari di luar. Zhang Ruoshan sangat gembira, dia berseru dengan penuh semangat. Berlatih di ruang internal selama 3 hari sama dengan 1 hari di luar. Itu berarti waktu latihanku akan 3 kali lebih lama dari yang lain. Itu sempurna, Zhang Ruoshan ingin membuka halaman 2. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat membukanya. Saya gagal lagi. Zhang Ruoshan memiliki dorongan untuk melemparkan misteri ruang dan waktu ke tanah. Tiba-tiba, dia menemukan sebaris tulisan kecil di baris terakhir halaman pertama. Hanya ketika kamu mencapai tingkat Down State of the Yellow Realm dan menyuntikkan ki asli ke dalam lukisan bulir, kamu dapat membukanya. Zhang Ruoshan menatap lukisan itu lagi dan menduga. Beberapa latihan misterius harus direkam di dalamnya. Mungkin berhubungan dengan waktu dan tempat berlatih. Saya akan berlatih keras dan mencoba menerobos ke Down State sesegera mungkin. Saya ingin melihat rahasia apa yang terkandung dalam lukisan ini. Down State adalah alam kecil keempat. Level atasnya adalah Medium State, Final State, dan Completion. Zhang Ruoshan merasa sedikit lapar. Dia meninggalkan ruang internal Time and Space Spinel dan kembali ke kamarnya. Dia menggenggam spinel ruang dan waktu di tangannya. Dengan spinel ini, dia lebih percaya diri bahwa dia bisa mencapai tahap lanjutan alam kuning dalam 3 bulan. Zhang Ruoshan, Selir Lin, dan pelayan Yun sedang duduk bersama untuk sarapan. Mereka hanya memiliki nasi dan roti kukus tanpa daging. Prajurit mengkonsumsi lebih banyak kekuatan daripada orang biasa, oleh karena itu, makanan sehari-hari mereka sangat penting. Para pangeran dan putri yang telah membuka tanda suci mereka telah lama berhenti makan makanan normal dan memilih untuk makan pil darah, yang dimurnikan dari darah binatang buas. 1 pil darah dapat mengisi kembali aktivitas fisik sepanjang hari. Bahkan jika seseorang berlatih teknik tinju dan teknik pedang sepanjang hari, Anda tidak akan merasa lapar. Selain itu, pil darah juga memiliki manfaat dalam meningkatkan darah spiritual, membangun tubuh untuk seni bela diri dan meningkatkan kekuatan. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Zhang Ruoshan makan 8 kali sehari, hanya dengan nasi dan roti kukus, itu tidak akan cukup untuk memasok energi yang hilang. Chen Er, karena kamu telah membuka tanda suci, kamu tidak boleh makan makanan biasa lagi. Ambil 10 pil darah ini. Saya akan mencari solusi lain jika Anda membutuhkan lebih banyak. Selir Lin mengeluarkan vas batu giok dan memberikannya kepada Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan tidak pernah mengira Selir Lin akan memiliki 10 pil darah. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Bu, 1 pil darah berharga 5 koin perak. 10 pil darah berharga 50 koin perak. Bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Selir Lin tersenyum dan berkata, selalu ada cara untuk membuatnya. Pembantu Yun berdiri di belakang Selir Lin dan berkata, permaisuri kami menukar jepit rambut emas favoritnya dengan 10 pil darah di pasar pil. Selir Lin menatap Yun sedikit seolah menyalahkan mulutnya yang besar. Kemudian dia menambahkan, Chen Er, itu tidak masalah. Selama kamu bisa menjadi pejuang sejati, aku akan selalu mendukungmu. Bahkan jika saya harus menjual semua perhiasan saya. Zhang Ruoshan sangat terkesan, mencengkeram vas batu giok. Dia menggigit bibirnya dan ingin memberitahu Selir Lin bahwa dia sudah menjadi pejuang sejati. Tidak, dia tidak bisa memberitahunya. Hanya butuh 1 hari baginya untuk membuka kolam ki dan menyelesaikan proses pencucian sumsum dan pemecahan saluran. Itu terlalu cepat. Jika berita ini bocor, pangeran dan ratu lain pasti akan menemukan cara untuk menjebak mereka. Dia masih relatif lemah dan perlu lebih kuat. Bab 5. Dengan sedikit ketabahan di matanya, Zhang Ruoshan berkata dengan tegas, Ibu, jangan khawatir. Saya akan berlatih dan menjadi kuat secepat mungkin. Aku akan melindungimu dengan kekuatanku. Mengambil pil darah, Zhang Ruoshan kembali ke kamarnya dan terus berlatih. Yang mulia, dikatakan bahwa seorang pejuang tidak hanya membutuhkan pil darah tetapi juga harus melatih keterampilan. Hanya dengan berlatih sang pangeran dapat membuka meridiannya, kata pelayan Yun. Selir Lin menyaksikan Zhang Ruoshan pergi, mengerutkan bibirnya, dan mengangguk. Saya tahu, tetapi bahkan latihan level terendah akan menelan biaya lebih dari 500 koin perak. Tidak ada cara saya mampu itu. Terlebih lagi, Ratu dan Menteri bertanggung jawab saat ini, yang tidak akan pernah mengizinkan Chen Er memasuki perpustakaan untuk melatih keterampilan. Hanya ada 1 jalan tersisa. Pembantu Yun bertanya, apakah kamu akan beralih ke Lins? Anda berselisih dengan mereka 3 tahun lalu. Mereka tidak akan menawarkan kesempatan kepada pangeran kita. Selama mereka membantu Chen Er, aku akan berlutut dan memohon pengampunan. Tampaknya mengingatkan Selir Lin tentang sesuatu, dan dia tidak bisa menahan tangis. Itu bukan salahmu. Pembantu Yun menghela nafas. Ki spiritual di ruang internal Time and Space Spinel sangat memadai, hampir 2 kali lebih kuat dari yang di luar. Di komando Yunwu, jika konsentrasi ki spiritual di satu tempat meningkat 150%, itu akan dilihat sebagai tempat yang berharga dan semua keluarga akan bersaing untuk itu. Duduk di tengah ruang internal, Zhang Ruoshan mengeluarkan botol giok. Dia mengeluarkan pil darah dan menciumnya. Pil darah dibuat dari darah binatang buas, tetapi tidak berbau darah. Sebaliknya, mereka memiliki aroma yang lembut. Ketika para alkemis membuatnya, mereka menghilangkan bau darah dan juga menambahkan rumput harimau dan stramonium.
Penggunaan Blood Pills dalam jangka panjang akan memberikan kekuatan fisik yang tidak terbatas kepada prajurit, dan meningkatkan meridian, tulang, dan organ prajurit, sehingga membuat tubuh lebih kuat. Ini hanya pil darah kelas 1. Zhang Ruoshan sedikit mengangguk dan berkata pada dirinya sendiri, pil darah kelas 1 sudah cukup untuk kultivasi saya saat ini. Zhang Ruoshan memasukkan pil darah ke dalam mulutnya. Lalu dia menutup botol itu dan meletakkannya di atas meja batu. Di bawah pengaruh ki asli, darah spiritual dari pil darah dengan cepat meleleh dan memberikan kekuatan fisik yang tidak terbatas. Meskipun saya telah mencapai tahap awal alam kuning dan menjadi seorang pejuang, tubuh saya terlalu lemah dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Saya harus memperkuat tubuh saya, atau saya akan menderita kerugian ketika saya bertarung dengan para pejuang di alam yang sama. Bagi seorang pejuang, berlatih ki asli saja tidak cukup. Dia juga perlu berlatih teknik bela diri. Naga dan gajah Prajna Palem. Teknik telapak tangan yang misterius dan mendalam ini muncul di benak Zhang Ruoshan. Itu bisa dihitung di antara 3 teratas dalam misteri teknik bela diri dalam ingatannya dan sangat cocok untuk dia latih sekarang. Dia melebarkan posisinya, menenggelamkan pinggangnya rendah, dan membiarkan ki asli memenuhi kakinya. Kemudian, dia memperbaiki tubuhnya, perlahan mengangkat tangannya, dan mulai bertepuk tangan dengan ritme yang misterius. Dalam benaknya, dia membayangkan dirinya sebagai gajah purba dengan kekuatan tak terbatas dan naga ajaib dari jurang yang meniup awan. Dia mengerahkan semua kekuatannya ke dalam setiap pukulan, seolah-olah melepaskan semua kekuatan di tubuhnya. Setiap otot dilatih dengan pukulannya. Ki asli masuk dan menyatu dengan otot dan tulangnya, membuatnya kuat dan kuat. The Dragon and Elephant Prajna Palem adalah teknik bela diri kelas rendah tahap raja yang mencakup total 13 gerakan. Tepatnya, gerakan ke-13 sama dengan teknik bela diri di panggung dewa. Latihan dan teknik bela diri keduanya dibagi menjadi 5 tahap, manusia, roh, hantu, raja, dan dewa. Gerakan pertama naga dan gajah Prajna Palem, Galloping Elephant, sama kuatnya dengan teknik bela diri kelas rendah tahap manusia. Gerakan kedua telapak Prajna naga dan gajah, naga di langit, sama kuatnya dengan teknik bela diri kelas menengah tahap manusia. Gerakan ketiga naga dan gajah Prajna Palem, naga yang kembali ke bumi, sama kuatnya dengan teknik bela diri kelas unggul tahap manusia. Gerakan keempat telapak Prajna naga dan gajah, bentuk naga dan bayangan gajah, sama kuatnya dengan teknik bela diri kelas rendah dari tahap spiritual. Gerakan 13 naga dan gajah Prajna Palem, naga dan gajah menghancurkan dunia, sama kuatnya dengan teknik bela diri tahap dewa, yang merupakan kekuatan yang tak terbayangkan. Gerakan sebelumnya dari naga dan gajah Prajna Palem dapat dilihat sebagai teknik bela diri yang lebih rendah, tidak terlalu kuat. Selanjutnya, naga dan gajah Prajna Palem sangat jantan dan keras. Dengan demikian, sangat sedikit orang yang mempraktikannya, bahkan hingga gerakan ke-7. Setelah gerakan ke-7, setiap gerakan tambahan menghabiskan banyak waktu dan energi. Jika seseorang tidak bisa menahan kekuatan kejantanan di tubuhnya, kemungkinan besar dia akan mati terbakar. Semua alasan ini menjadikan Prajna Palem naga dan gajah sebagai teknik bela diri tingkat raja kelas rendah. Meskipun telapak Prajna naga dan gajah sulit, sangat cocok bagi Zhang Ruoshan untuk memperkuat tubuhnya dalam waktu singkat. Gerakan pertama naga dan gajah Prajna Palem, Galloping Elephant. Zhang Ruoshan berjongkok dulu, lalu dengan cepat melangkah keluar dan meninju. Dia diam seperti gunung dan bergerak seperti gajah yang buas. Dia berlatih lagi dan lagi sampai semua ki asli di tubuhnya habis. Kemudian, dia menyeka keringatnya dan jatuh ke tanah. Dia menggunakan tanda suci di gelabelanya untuk menyerap kekuatan di ruang internal spinel ruang dan waktu dan mengubahnya menjadi ki asli. Dia berlatih selama 9 hari di ruang internal Time and Space Spinel, dan akhirnya berhasil dalam gerakan pertama naga dan gajah Prajna Palem, Galloping Elephant. Di luar, hanya 3 hari telah berlalu, sementara 9 hari telah berlalu di ruang internal. Saya ingin tahu seberapa kuat gerakan pertama jika saya menggunakannya dengan kultivasi saya saat ini. Zhang Ruoshan melangkah keluar dari ruang internal Time and Space Spinel dan pergi ke halaman belakang. Dia berdiri di tengah halaman dan menyebarkan ki aslinya ke kakinya. Gajah berlari, kakinya bergerak dalam pola yang sinkron dan tiba-tiba berlari keluar. Dengan setiap langkah, aliran kekuatan yang kuat keluar dari kakinya, lalu ke pinggang, punggung, bahu, dan akhirnya, keluar dari lengannya. Meskipun hanya satu gerakan, itu memotivasi kekuatan setiap otot. Itulah alasan mengapa itu sangat kuat. Bang, telapak tangannya meninju batu besar, yang tingginya sekitar setengah pria. Dia dengan cepat menarik telapak tangannya ke belakang, mengulangi langkahnya, dan kembali ke posisi semula. Zhang Ruoshan melihat batu besar itu. Dia melihat 2 telapak tangan dangkal di permukaan, dan batu itu tenggelam ke dalam bumi sekitar 2 cm. Zhang Ruoshan cukup puas dengan kekuatannya, meskipun Prajna Palem naga dan gajah hanya berada di kelas rendah dari tahap manusia, itu jauh lebih cemerlang daripada yang lain dan kekuatannya juga jauh lebih kuat. Semakin tinggi kelas dan tahapannya, semakin sulit mereka berlatih. Jika saya berlatih teknik bela diri tahap spiritual secara langsung, saya tidak dapat berhasil hanya dalam 9 hari. Mungkin butuh setidaknya setengah tahun. Terlebih lagi, tidak mungkin bagi saya untuk menggunakan teknik bela diri di tahap spiritual karena ki asli saya yang tidak mencukupi. Waktu berlatih teknik bela diri dan keterampilan lainnya harus diatur dengan baik. Jika seseorang fokus berlatih teknik bela diri dan mengabaikan keterampilan, kultivasi mereka akan tumbuh sangat lambat.
Tetapi jika seseorang fokus pada latihan keterampilan dan mengabaikan teknik bela diri, dia akan menderita kerugian besar selama pertarungan. Dengan berhasil dalam gerakan pertama naga dan gajah Prajnapalam, Zhang Ruoshan akhirnya memiliki kemampuan dasar untuk melindungi dirinya sendiri di era ini. Selama 9 hari ini, kultivasi Zhang Ruoshan juga meningkat pesat. Ki asli di Kipul sudah penuh, dan dia siap untuk mengembangkan meridian keduanya. Untuk mengembangkan meridian, cairan pencuci sumsum sangat diperlukan. Tetapi Ratu hanya memberi Zhang Ruoshan satu bagian dari cairan pencuci sumsum, yang telah dia habiskan ketika dia mengembangkan meridian pertamanya. Bagaimana dia bisa mendapatkan 1 detik, atau bahkan banyak, cairan pencuci sumsum? Pangeran ke-9, Selir Lin telah mencarimu kemana-mana. Apa yang kamu lakukan di sini? Pembantu Yun melihat Zhang Ruoshan berdiri di tengah halaman. Dia berjalan ke arahnya dengan rasa ingin tahu, sebagai satu-satunya pembantu untuk Selir Lin dan Zhang Ruoshan, Yun adalah gadis cantik berusia sekitar 17 tahun, dengan mata cerah dan rahang runcing. Zhang Ruoshan berjalan di depannya, menghalangi dia untuk melihat 2 jejak telapak tangan di atas batu, dan bertanya dengan prihatin, "Saudari Yun, apakah lukamu membaik?" Yun menggelengkan kepalanya, mungkin masih perlu 2 hingga 3 bulan lagi. Dia telah mematahkan lengannya ketika Pangeran ke-8 mendorongnya ke bawah, beberapa hari sebelumnya. Menyakiti pelayan seperti dia, atau bahkan membunuhnya, tidak ada artinya bagi Pangeran ke-8, yang tentu saja tidak perlu bertanggung jawab. Di dunia di mana yang kuat memimpin, yang lemah hanya bisa berdarah. Zhang Ruoshan bertanya, "Mengapa kamu tidak membeli salep generasi otot dan tulang?" Yun tersenyum pahit dan berkata, "Bahkan salep dengan kualitas terendah akan berharga 200 koin perak. Seorang pelayan seperti saya tidak memiliki cara untuk membelinya." Pangeran ke-9, Anda sangat baik memikirkan saya. Sekarang, tolong ikuti saya untuk bertemu Selir Lin. Kami akan pergi keluar istana hari ini. Zhang Ruoshan mengikuti Yun dan dengan penasaran bertanya, "Pergi keluar? Kemana?" "Untuk melihat Ningxian. Kamu pasti sangat senang, karena kamu sudah lama tidak bertemu dengannya." Yun tersenyum cerah dan menatap Zhang Ruoshan. Setiap kali nama Ningxian disebutkan, wajah Zhang Ruoshan akan memerah dan dia akan terlihat pemalu seperti seorang gadis. Siapa Ningxian? Zhang Ruoshan baru saja akan bertanya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia seharusnya tidak melakukannya. Rupanya, Zhang Ruoshan pasti mengenal gadis itu ketika dia masih hidup dan, karena sikap Yun, mereka pasti juga memiliki hubungan khusus. Jika Zhang Ruoshan bertanya tentang siapa dia akan mengungkapkan dirinya. Karena itu, dia memutuskan untuk diam. Untungnya, Zhang Ruoshan telah sakit selama ini. Jadi dia hampir tidak melakukan kontak dengan orang lain, kecuali Selir Lin. Kalau tidak, dia mungkin sudah dicurigai. Melihat sikap tenang Zhang Ruoshan, Yun merasa sedikit terkejut. Tapi dia tidak memberikan perhatian khusus untuk itu dan terus berjalan ke tempat Selir Lin. Oke, guys, kita akan lanjut lagi, di bab 6 dan selanjutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum.